Oke guys, ini kita lagi di BSD. Kita mau pressconnya Honda IM1 ini bareng teman-teman JMB. Nah, cuacanya mendung. Oke, kita cus ke dalam. Langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Silahkan Mas Gios, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lana atas sambutannya. Pak Tadi, selamat pagi. Dan juga perkenalkan, saya Gios. Di mana pada pagi hari ini nanti saya akan yang menyampaikan terkait dengan produk knowledge, ya, terkait knowledge tentang produk kita yang terbaru nih, IM1i dan IM1i Plus, seperti itu. Nah, yang pertama terkait motor ini ya, Bapak Ibu. Secara emosional benefitnya, gitu ya. Yang pertama memang motor IM1 ini itu adalah salah satu produk dari merek sepeda motor yang ternama, yaitu Honda. Gitu. Terus secara nasional benefitnya, kita memberikan produk ini itu dengan build materialnya yang berkualitas, gitu ya. Tadi mungkin kalau sudah bisa bandingkan dengan kompetitor seperti apa sih secara bahannya sendiri. Terus kemudian juga sehingga harapannya nanti bakal awet dan dipakai lebih lama, dan juga baterainya itu juga udah punya teknologi yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, motor ini dibagi ada 4 warna. Buat yang IM1i ya, ada warna putih, ada matte black, kemudian ada red. Terus kemudian untuk yang IM1i Plus itu ada satu, kita warnanya silver, seperti itu ya. Nah, untuk fiturnya yang digunakan di sini adalah pertama, lampunya sudah LED, gitu ya, sudah LED. Terus kemudian kita juga ada 2 riding mode, satu yang ekonomi dan juga ada standar, gitu ya. Terus kemudian juga secara mungkin kalau sebelumnya tuh decknya itu flat, jadi kita ada flat floor, gitu ya, atau flat deck gitu mungkin dari tipe-tipe sebelumnya, gitu ya. Terus secara performance sendiri, kita itu mampu top speednya di 45 km per jam, gitu ya, dan juga jarak tempuhnya di 41,1 km. Terus kemudian ini sudah disertakan baterai, jadi buat baterainya sendiri udah dapat satu, gitu ya, dapat satu. Dan cara pengisiannya, nah teman-teman kalau misalnya udah lihat di meja ini ya, nah ini yang dinamakan off-board chargernya, power plan-nya dari motor kita di IM1i ini sendiri. Nah, kemudian ada juga nanti itu swap station. Nah, swap station itu masih tersedia hanya di beberapa area aja. Di Kaltim 1, di area yang kita sendiri masih OTW. Untuk pembuatannya di sana. Jadi nanti setiap pembelian ini bakal disertai sama off-board chargernya, seperti yang teman-teman saksikan di depan itu tadi. Baterainya kita ada safety lock-nya, jadi 2 kali nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat, gitu ya. Buat produknya sendiri kita kasih untuk safety lock-nya untuk memastikan baterainya ini tetap aman dan juga tetap stabil waktu teman-teman berkendara menggunakan motornya. Nah, ini untuk varian warnanya di IM1i ada Innovative White, Intelligent Matte Black, Smart Red, terus kemudian di IM1i Plus itu ada Excellent Red Silver. Baik, semua pertanyaan wartawan dan teman-teman blogger bisa semua langsung disampaikan pada hari ini, karena di sini udah ada pakar-pakarnya ya. Mau tanya harga, mau tanya penjualannya gimana, atau yang kemarin WA-nya belum saya jawab karena nanya penjualan, boleh langsung. Jadi sekalian ya. Baik, saya buka 3 pertanyaan untuk pertama ya. Silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya, Mas ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewata dari perwakilan dari YMB Youtube Motor Balikpapan.
Yang pingin saya tanyakan, ini pasti pertanyaan banyak orang kali ya. Tadi dengan saya tahu sesinya cuma 45 ya Mas ya. Nah, untuk kontur kita yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan, dan sebagai orang awamnya seperti saya, postur badan seperti ini, apakah motor listrik ini kuat untuk membawa beban seperti saya dengan kontur yang ada di Balikpapan? Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Dewata. Kita hold dulu ya Pak Abbas, Pak Matthew. Langsung pertanyaan kedua boleh? Oke, pertanyaan kedua silahkan sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ria. Pertanyaannya nggak jauh dari masnya tadi. Cuma pengen menanyakan maksimal bobot goncengan itu untuk berapa kilo? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau seandainya baterainya low, itu berpengaruh nggak sama bobot goncengan tadi? Oke, pertanyaan nomor 3, kan pemerintah kasih program subsidi untuk electric vehicle ya. Kalau dari Honda sendiri gimana nih? Terima kasih. Untuk sesi pertama silahkan Bapak. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Dewata ya. Nah, bobot gitu ya. Kalau untuk Mas Dewata pakai bisa saja. Nanti kita coba lah ya, harusnya bisa ya. Nah, untuk motor listrik ini memang peruntukannya ini adalah jarak yang tidak terlalu jauh, dan kalau biasanya yang sering banyak saya lihat beredar di Balikpapan itu di daerah-daerah komplek. Jadi memang untuk motor listrik sendiri kita peruntukkan ke area-area yang tidak terlalu jauh gitu ya. Yang namanya juga motor listrik ya, beda sama motor ICE. Sehingga harusnya kalau di daerah seperti komplek-komplek kayak di Grand City segala macam harusnya masih aman, tidak ada masalah. Untuk bobot Mas Dewata juga masih bisa seperti itu. Itu gambaran. Cukup menjawab kira-kira sebentar. Cukup. Ya. Jadi kalau memang gimana tanjakan-tanjakan gitu ya, nah makanya kita punya motor ICE. Untuk teman-teman yang suka touring gitu ya, yang jarak jauh, rasanya memang masih akan lebih memilih motor yang kita. Thank you Mas. Dan berikutnya akan dijawab oleh Pak. Oke, terima kasih. Saya coba jawab untuk Budia ya. Oke. Yang pertama kan ini bobot ya, mungkin bobot maksimal berapa? Kalau untuk di motor kita ini maksimal di 150 kilo, ya berarti estimasi masih bisa lah ya, 150 untuk sehari-hari itu ya. Lalu kalau untuk low, misalnya pakaian lagi itu sebenarnya sih gini, selama masih ada daya harusnya bisa gitu ya. Jadi nggak sampai nol banget gitu ya. Kalau nol udah pasti kan anggapannya kayak bensin habis. Tapi selama ada daya masih bisa untuk penggunaan. Lalu, oke, lalu untuk subsidi pemerintah, kan pemerintah ada 7 juta juga, ya. Kita ada 1,5 juta. Jadi kalau secara total bisa mencapai 8,5 juta. Ya, jadi untuk subsidi pemerintah kita juga support juga dari program pemerintah, dan kita juga ikut andil juga untuk motor ini, jadi totalnya sebesar 8,5 juta. Itu ya. Yang belum maju silahkan maju. Silahkan. Oke. Baik, kita hitungan 3 kita akan membuka ya. 1, 2, 3.